Halo guys, Kami merupakan salah satu kelompok yang akan menjelaskan nih tentang alga coklat. Mungkin teman-teman penasaran dan ingin tahu tentang alga coklat lebih lanjut? Yuk, tontonin video kami sampai akhir. Halo guys, perkenalkan aku Davina Putri Herli. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Rahimat. Perkenalkan, aku Sarah Ayu Hartanti. nama aku Yudhistio Artia Perdamaian Sirait. Alga coklat itu apa sih? Alga coklat merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk talus yang beragam, uniseluler atau multiseluler dan berpigmen fotosintetik. Salah satu pigmen yang lebih dominan adalah pigmen fukosantin yang menyebabkan ganggang tersebut berwarna coklat. Karena alga coklat beragam, tentunya spesiesnya sangat banyak. Yay! Ciri-cirinya yang pertama merupakan organisme mikroskopis dan makroskopis. Kedua, memiliki kloroplas tunggal. Ketiga, memiliki pirenoid yang terdapat di dalam kloroplas. Keempat, bagian dalam dinding sel tersusun dari lapisan selulosa dan di luarnya dari gumam. Kemudian mempunyai jaringan transportasi air dan zat. Adapun pemanfaatan alga coklat yaitu salah satunya sebagai indikator kualitas perairan. Alga coklat bisa dimanfaatkan sebagai indikator lingkungan, terutama untuk memantau kualitas air laut dan perubahan ekosistem pesisir. Ini karena alga coklat sensitif terhadap perubahan parameter lingkungan tertentu. Selanjutnya, sebagai obat kesehatan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat gondok. Kok bisa? Bisa, karena alga coklat kaya akan yodium, mineral penting untuk sintesis hormon tiroid. Kekurangan hormon ini bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau disebut dengan gondok. Selanjutnya, sebagai antibakteri dan antitumor yang mengandung fukoidan, fenol dan fluorotanin, serta asam lemak tak jenuh yang dapat melawan bakteri infeksi kulit, pencernaan, dan juga saluran pernapasan. Dengan mekanisme kerjanya menghambat enzim penting, merusak membran bakteri, dan mengganggu replikasi DNA bakteri. Berikut salah satu contoh pemanfaatan alga coklat yang dihasilkan oleh penelitian mahasiswi Universitas Diponegoro, yang dimana hasil riset dari kerusakan pada kulit yang berdampak pada terjadinya kulit kering. Pelembab yang digunakan biasanya itu adalah banyaknya produk yang masih berbahan sintesis yang dapat menimbulkan efek samping dalam pemakaian jangka panjang, sehingga dihasilkannya lah penelitian oleh mahasiswi Universitas Diponegoro mengenai efektivitas ekstrak alga coklat 2% dalam pelembab pada kulit kering, yang disimpulkan bahwa pelembab dengan ekstrak alga coklat efektif menurunkan derajat kulit kering yang dinilai menggunakan ODS. Pada Phaeophyceae ataupun alga coklat, pada reproduksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual melibatkan peleburan dari dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Pada reproduksi secara seksual terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara isogami dan oogami. Pada isogami, gamet jantan dan betina berukuran sama besar dan umumnya dapat bergerak. Zigot hasil dari peleburan gamet jantan dan betina mengalami dormansi yang disebut zigospora. Pada oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan gamet betina. Gamet betina berukuran besar dan tidak bergerak, sedangkan gamet jantan berukuran kecil dan dapat bergerak. Zigot tidak berkecambah, tetapi mengalami dormansi yang disebut oospora. Pada oogami, pada ujung lembaran kalus yang bersifat fertil akan membentuk reseptakel, yaitu badan yang mengandung alat pembiakan. Di dalam reseptakel mengandung konseptakel yang mengandung anteridium, menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid, dan oogonium yang menghasilkan sel telur dan parafisis. Anteridium berupa sel yang berbentuk lorong yang terletak rapat antar satu sama lain dengan filamen pendek bercabang yang muncul dari dasar dan tepi konseptakel. Pada setiap anteridium akan menghasilkan sebanyak 64 spermatozoid. Oogonium berupa badan yang duduk di atas tangkai. Oogonium jumlahnya sangat banyak dan pada setiap oogonium mengandung 8 sel telur. Akan tetapi,
hanya 40% dari sel telur yang dapat dibuahi, dan hanya 1 atau 2 dari setiap 100.000 spermatozoid yang dapat membuahi sel telur. Selanjutnya, zigot akan membentuk dinding selulosa dan pektin yang melekat pada suatu substrat dan tumbuh menjadi individu baru yang bersifat diploid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reproduksi Pyophysae secara aseksual. Reproduksi dari Pyophysae secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi dan pembentukan spora, yaitu melalui aplanospora dan zoospora. Alga berbentuk koloni tanpa filamen atau yang berbentuk filamen. Umumnya, bereproduksi melalui fragmentasi. Zoospora merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan dapat bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan salah satu atau lebih flagella. Setiap zoospora merupakan calon individu baru. Superfood itu apa sih? Supernatural Nutrition Food dikenal sebagai makanan dengan nilai gizi dan biologis tinggi, dengan bioavailabilitas dan bioaktivitas yang memuaskan di dalam tubuh, karena konsentrasi nutrisi dan bahan bioaktif yang luar biasa dapat memainkan peran kunci dalam biologi. Dan di sini, alga coklat merupakan salah satu superfood masa depan. Why? Kemudian, manfaat dan kegunaan dari alga coklat. Yang pertama adalah anti-inflamasi. Mengonsumsi alga coklat dapat meningkatkan sistem imun berkat kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Kemudian, meningkatkan imunitas. Alga coklat memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian, anti-kolesterol, biofertilizer, biofuel, antibakteri dan antitumor, dan selanjutnya adalah bahan baku surfaktan. Alga coklat ini memiliki potensi sebagai superfood masa depan. Kok bisa? Karena alga coklat ini memiliki peran penting dalam sumber pangan di dunia. Contohnya adalah sebagai makanan dan minuman, kemudian sebagai produk kecantikan, produk kesehatan, dan juga sebagai pupuk. Di sini ada makanan dan minuman pengganti yang terbuat dari alga coklat. Yang pertama adalah nasi alga coklat, yang merupakan opsi pengganti dari nasi konvensional yang lebih sehat dengan manfaat nutrisi yang lebih tinggi dan kandungan glukosa yang rendah. Kemudian, minuman dari alga coklat, yang mana minuman alga coklat ini kaya akan mineral dan vitamin yang memberikan asupan tambahan dan dapat diminum sebagai bagian dari diet sehari-hari. Kemudian, produk lainnya yang terbuat dari alga coklat adalah sereal alga, yang menghadirkan sarapan sehat dengan nutrisi alga dan biji-bijian utuh yang membantu menjaga energi sepanjang hari. Kemudian gel pengental alami, yang mana gel pengental dari alga coklat ini digunakan dalam berbagai produk, yaitu produk makanan untuk meningkatkan tekstur dan stabilitas tanpa bahan kimia. Ini merupakan produk kosmetik yang terbuat dari alga coklat. Yang pertama adalah produk skincare berbahan dasar alga coklat yang efektif untuk menghidrasi kulit, mengurangi peradangan, dan melawan penuaan dini, serta kerutan di wajah atau yang disebut juga dengan produk anti-aging. Kemudian bisa dijadikan sebagai hair care, dibuat dari alga coklat, membantu memperbaiki kerusakan rambut, meningkatkan kekuatan akar dan berkilau, serta mengurangi rambut rontok. Ini merupakan salah satu studi kasus yang mengangkat alga coklat sebagai minuman herbal. Hasil riset menunjukkan bahwa antioksidan sargasum tercatat lebih tinggi dibandingkan rumput laut hijau maupun merah. Sargasum juga mudah diperoleh di wilayah Indonesia, sehingga sargasum memiliki potensi yang sangat besar dijadikan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Hal inilah yang mendorong tim peneliti dari Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, dan Sains Teknopark IPB University melakukan penelitian tentang Natural Milk Marine Herbal Drink dalam kegiatan program inovasi prospektif dan pengembangan produk minuman fungsional tahun 2021. Produk Natural Milk Marine Herbal Drink ini diberi nama Alga Tea dengan mempunyai 3 varian rasa, yaitu ginger, lemon, dan lemongrass.